ketika kita konsisten terhadap komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, masih diberi stigma fundamentalisme. Saksikan bahwa saya Islam fundamentalisme. Seperti itu Pak, bangga. Syekh Muhammad Al-Utsaimin, beliau kibarul ulama Saudiyah dan beliau Imam Masjidil Haram. Beliau bangga, harus bangga itu. Kan stigma fundamentalis kan dari orang kafir, stigma radikal kan dari Cina. Ya kan? Kita harus bangga itu. Nah, itu. Tapi sekarang enggak. Orang dikatakan kena stigma radikal saja sudah ketakutan. Padahal yang ngasih stigma itu Cina, orang kafir dan orang munafik di Indonesia. Nah, itu. Jadi ketika kita komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu disebut Islam radikal. Jadi sudah dari sononya Allah men-setting orang-orang kafir itu pasti tidak pernah berhenti memusuhi, memerangi umat Islam ini. Sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai umat Islam itu murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Nah, sejarah mencatat bagaimana Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islam di Andalusia, pusat Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islam yang megah, yang agung, ya, punya al-izzah, punya kewibawaan, di mana saat itu Eropa miskin dan terbelakang, gelap. Umat Islam benar-benar menjadi barometer dunia. Ya. Itu dibangun hampir kurang lebih 800 tahun. Tapi bisa dihancurkan oleh kalangan Kristiani dalam hitungan 8 tahun. Dari jumlah 8 juta umat Islam yang mayoritas di Andalusia, sampai-sampai diberikan 2 opsi. Yang pertama murtad, yang kedua, opsi yang kedua mati. Dari mayoritas umat Islam yang jumlahnya kurang lebih 8 juta di Andalusia, yang pilih opsi murtad hanya kurang lebih 300.000 orang. Yang pilih opsi mati kurang lebih 7.700.000 orang. Itu. Sehingga akhirnya kaum muslimin dimusnahkan dari bumi Andalusia. Bahkan yang 300.000 yang murtad itu ternyata dilihat, dipantau di rumahnya masih sholat. Akhirnya diusir dari bumi Andalusia itu. Sampai hari ini cicit-cicitnya itu masih ada di kawasan Tunisia dan Maroko. Habis. Tidak ada satupun umat Islam yang ada di Andalusia. Padahal jumlah umat Islam mayoritas seperti di Indonesia. Ribuan masjid, lembaga pendidikan Islam dihancurkan. Yang disisakan cuma 3 masjid karena megah dan besar, yaitu di Cordoba, Seville, dan Granada. 3 masjid itu yang tidak bisa dihancurkan karena begitu besarnya. Tapi dari 3 masjid di Granada, Seville, dan Cordoba itu, menara-menara masjid yang tinggi menjulang itu, yang setiap hari digunakan untuk mengumandangkan azan, sampai hari ini menara-menara masjid itu sudah dirubah, diisi dengan lonceng-lonceng gereja. Sehingga turis dari Eropa ketika mencoba sholat di Masjid Cordoba tidak diperbolehkan karena masjid itu sudah dikuasai oleh gereja. Itu. Inilah sejarah yang tidak bisa dihapus. Oleh karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, pernah memberikan satu statement. Islam tidak
tidak akan lepas dari bumi ini. Tapi Islam bisa lepas dari bumi Indonesia. Manakala umat Islam buta politik. Itu. Ya, buta politik. Dan ini apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Ini Andalusia 800 tahun. Sampai akhirnya pakar-pakar sejarah dunia Islam seperti Syekh Profesor Dr. Muhammad Salafi mencoba melakukan riset apa faktor penyebab hancurnya peradaban Islam yang begitu megah di Andalusia yang dibangun 800 tahun. Ternyata hasil riset Syekh Profesor Dr. Muhammad Salafi, pakar sejarah dunia Islam, itu ternyata menyimpulkan ada 3 faktor. Dan itu ternyata 3 faktor itu sudah ada di Indonesia. Padahal Indonesia baru 75 tahun membangun negara ini. Sehingga tidak aneh pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole melakukan riset Indonesia, diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Bahkan 2 mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, sudah meninggal beliau, dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, ketika merespon riset yang dilakukan oleh 2 pakar intelijen dunia ini, 2 pakar strategi perang dunia ini, kata 2 mantan Panglima TNI ini, bisa lebih cepat dari 2030. Manakala Indonesia tidak bangkit untuk menyelamatkan bangsa dan negaranya, yang sekarang benar-benar sudah tercengkeram oleh imperialisme Cina. Bahkan James Riyadi dengan secara vulgar menyatakan, beliau memprediksi 10 tahun lagi pribumi akan tersingkir. Itu. Ini warning bagi umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Andalusia ini abad 16, 1600 Masehi, istana pemerintahan Andalus Islam seperti ini sudah. Tahun 1600 sudah megah seperti ini. Sementara Eropa gelap, terbelakang, miskin. Dunia Islam sudah semegah ini tahun 1600-an Masehi. Ini istana pemerintahan Alhambra. Ini Masjid Cordova. Bahkan kita lihat Masjid Cordova ini, ornamen-ornamennya dipenuhi dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi sampai hari ini sudah dikuasai oleh gereja. Tidak diperbolehkan untuk digunakan tempat sholat, karena sudah dikuasai gereja. Ini dipenuhi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan ilmu kedokteran, alat-alat kedokteran benar-benar sudah ditunjukkan pada masa peradaban Islam Andalusia. Sudah maju alat-alat kedokterannya. Bahkan penulisan khat Al-Quran ini tahun abad ke-12, 1200-an, sudah seperti ini dari seni kaligrafi di Andalusia. Tapi dalam waktu 8 tahun Andalusia sudah tinggal kenangan yang dibangun selama 800 tahun itu
bisa dihancurkan hanya dalam waktu 8 tahun oleh kalangan Kristiani. Syekh Profesor Dr. Muhammad Salabi mencoba melakukan riset apa faktor penyebab kehancuran Al-Hadrah Islamiyah di Andalusia. Yang pertama, pemimpin-pemimpin kaum muslimin menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Allah sudah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dan berada dalam kesesatan yang nyata. Bahkan Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilatil lat was-sagharu ala fi amrillah. Dijadikan rendah, dijadikan hina manakala menyelisih perintahku, kata Rasul. Ini. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Sampai-sampai seorang Tionghoa di Indonesia, Louis Sangkuriang, Sangkuriang ya, sampai memberikan statement, selama saya di Indonesia belum pernah melihat dan mendengar orang Kristiani mencaci maki agamanya, menjelek-jelekkan agamanya. Dan saya belum pernah mendengar orang Hindu menjelek-jelekkan agamanya, orang Buddha menjelek-jelekkan agamanya. Tapi kata Louis Sangkuriang, orang Tionghoa, baru kali ini saya melihat langsung dan mendengar langsung tokoh Islam menjelek-jelekkan agamanya sendiri. Baru tahu di Indonesia. Ini. Bahkan Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, saya melihat di Indonesia ini banyak pejabat-pejabat Muslim berbondong-bondong mau jadi munafik. Kenapa saya katakan berbondong-bondong? Karena di baliknya ada fulus, ada iming-iming jabatan. Padahal dia dijadikan alat untuk menggerakkan gerakan Islamofobia. Muslim, tapi disuruh berada di garda terdepan untuk membenci Islam. Tren di Indonesia. Kenapa sampai berbondong-bondong? Karena di baliknya ada fulus. Ya. Inilah yang disebut oleh Rasulullah fitnatud duhaimah yang akan terjadi pada fase Mulkan Jabriyah di mana sekarang kita hidup sekarang ini. Mulkan Jabriyah. Ya. Sampai-sampai Rasulullah memberikan tentang kenapa disebut fitnatud duhaimah. Itu bentuk kata duhaimah itu bentuk tasghirnya, pengecilannya. Itu dahmak. Ini bahasa kinayah, hiasan, perumpamaan. Artinya hitam, gelap. Apa wujud konkretnya? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau fitnatud duhaimah itu sudah terjadi, kondisi umat pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya jadi kafir. Why? Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Sekarang coba kita saksikan di Indonesia, banyak orang yang menjual din, agama, demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia jual dengan nilai yang sangat rendah sekali, sangat hina sekali. Dan ini jadi tren di Indonesia. Inilah karakter munafik. Padahal Allah sudah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 145 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allah tegaskan. Apa awal ayat itu? Astagfirullah. Surah An-Nisa ayat 145 tentang munafik itu, apa awal ayatnya itu? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu kata Allah nanti di neraka, diletakkan di dasarnya neraka, keraknya neraka. Kadang-kadang masih punya alasan. Oh enak nanti di neraka bisa ketemu Madonna. Astagfirullah. Dikira neraka itu panasnya seperti panas di bumi. Padahal Rasulullah mengabarkan azab yang paling ringan di neraka itu ketika akan menimpa paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, karena meninggal dalam keadaan kafir. Tapi Rasulullah mohon kepada Allah supaya diringankan azabnya. Jadi azab yang paling ringan itu akan menimpa Abu Thalib. Begitu jari-jari kakinya disentuhkan di permukaan api neraka, itu otaknya sudah mendidih, kata Rasulullah. Itu azab yang paling ringan. Dan sekarang itu orang-orang munafik itu nanti di neraka akan diletakkan di dasarnya neraka, yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Semakin banyak manusia yang dijatuhkan di dalam neraka, semakin membara api neraka itu. Ini makanya sampai Allah bongkar karakter orang munafik itu di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian faktor yang kedua, ya, faktor penyebab kehancuran Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islam di Andalusia, terjangkitnya penyakit al-wahan. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tad'alaikum al-umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling mengajak, menyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan qas'atiha, itu seperti mangkok kecil. Jadi seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Bahkan laparnya ini bukan sehari, 2 hari, 3 hari, berminggu-minggu lapar. Sudah pakaikan makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? La, tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum qutsa'un ka qutsa'is sail. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu kan tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Jadi ulama-ulama hadis mencoba mengkaji hadis ini. Jadi hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Hadis ini warning, peringatan dari Rasulullah, agar umat Islam ini jangan sampai punya kualitas buih. Manakala umat Islam itu kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yantaji'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Wa la yaktifanna Allah fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan mencampakkan al-wahn di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa yang dimaksud al-wahn? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati.
Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di hati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Saat itulah Allah cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Sampai ada seorang pendeta minta kepada Menteri Agama supaya menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Karena itu masuk kategori ayat-ayat teroris. Astagfirullah. Berani Pak sekarang. Jadi tidak hanya Ahok yang melecehkan surah Al-Ma'idah ayat 51 itu. Tapi muncul lagi minta kepada Menteri Agama agar 300 ayat dalam Al-Quran itu dihapus. Karena itu mengandung ayat-ayat teroris. Karena sekarang yang diakui oleh negara yaitu Islam Nusantara. Selain itu Islam radikal. Bahkan mau dipetakan sekarang. Ada masjid radikal, ada masjid Nusantara. Anda tahu Al-Ghifari itu masuk masjid apa ya? Radikal palingnya. Karena kalau Al-Ghifari masuk masjid Nusantara ya nggak benar. Karena kalau Nusantara itu kan, Islam Nusantara itu kan ciri yang paling fundamental itu yang pertama yaitu boleh memilih pemimpin kafir dan mentaati pemimpin kafir. Yang kedua, menerima ajaran pluralisme agama. Yang ketiga, menerima, mendukung, yaitu membangkitkan kembali kearifan budaya lokal atau budaya syirik. Ya masuk Al-Ghifari nerima 3 ini. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Saya masih ingat itu Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika kita konsisten terhadap komitmen pada Al-Quran, dan As-Sunnah, masih diberi stigma fundamentalisme. Saksikan bahwa saya Islam fundamentalisme. Seperti itu Pak, bangga. Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Beliau kibar ulama Saudi dan beliau imam Masjidil Haram. Beliau bangga, harus bangga itu. Kan stigma fundamentalis kan dari orang kafir. Stigma radikal kan dari Cina. Ya kan? Kita harus bangga itu. Nah, itu. Tapi sekarang enggak, Pak. Orang dikatakan kena stigma radikal saja sudah ketakutan. Padahal yang ngasih stigma itu Cina, orang kafir dan orang munafik di Indonesia. Nah, itu. Jadi ketika kita komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu disebut Islam radikal. Ketika pesantren komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu masuk pesantren teroris. Nah, itu seperti itu. Tapi beda kalau ada seorang muslim menerima homo. Wah, itu Islam the best, Islam Nusantara. Bahkan bisa masuk jadi pegawai KPK. Nah, kalau setuju dengan homo. Nah, itu. Coba. Jadi sekarang ini zaman edan. Nek ora edan, ora keduman. Sekarang ini zaman gila, kata Joyoboyo. Kalau tidak gila, tidak dapat itu. Tidak dapat jabatan. Tidak dapat fulus. Tapi menurut konsep Islam, bukan zamannya yang gila. Tapi manusianya yang gila. Itu kalau menurut konsep Islam. Makanya sekarang banyak orang gila. Ya kan? Yang hak dikatakan batil. Yang batil dikatakan hak. Yang amanah, yang jujur disingkirkan sekarang ini. Pengkhianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan sekarang ini. Ini zamannya sudah. Ini zamannya. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga, kata Syekh Profesor Dr. Muhammad Salafi. Faktor penyebab kehancuran peradaban Islam di Andalusia, iftira, perpecahan. Dan perpecahannya bukan perpecahan akidah, bukan. Karena kalau akidah itu nggak boleh kita pecah, iya kan? Nggak boleh. Karena akidah itu
Akidah itu sudah jelas dalilnya Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita berpecah, ya kan? Tapi seringkali yang menjadi perpecahan itu masalah furu', masalah-masalah cabang. Kadang-kadang masalah cabang dibuat seperti akidah, masalah akidah dibuat seperti furu'. Jadi dibalik, Pak. Ini juga tidak benar seperti itu. Jadi ketika iftiraq perpecahan ini, kenapa? Kata Syekh Profesor Dr. Muhammad Salafi di Andalusia ini, perpecahannya itu karena rebutan jabatan, kedudukan, kekuasaan. Sampai akhirnya muncul hizbiyah, penyakit asabiyah, fanatik golongan, fanatik kelompok. Sehingga sampai akhirnya keluarlah statement, kalau bukan golonganku semua salah, yang benar cuma golonganku. Ini Pak, asabiyah. Padahal Rasulullah mengingatkan dalam ini hadis sahih riwayat Bukhari, kalau ada seorang muslim bangkit semangatnya bukan lillah, bukan karena Allah, tapi karena apa? Asabiyah, fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik partai. Kalau mati saat itu, kata Rasulullah, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kan rugi, Pak, mati dalam keadaan jahiliyah. Makanya kenapa Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Ya, setiap aktivitas amal itu tergantung niatnya, dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Makanya masalah niat itu masalah fundamental, prinsip. Jangan sampai kita salah niat dalam melakukan aktivitas. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika sudah terjadi iftiraq, perpecahan karena rebutan jabatan, kekuasaan, kedudukan, sampai muncul asabiyah, akhirnya puncaknya dia mualah bil kuffar. Dia memberikan walaknya kepada orang kafir daripada sesama mukmin. Jadi dia lebih ridho dengan fatwanya orang kafir daripada orang mukmin. Sehingga akhirnya prakteknya dia sampai bermualah dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Dan itu sudah terjadi di Indonesia.